dari makan pagi, sarapan. A few moments later. Halo guys, welcome back my YouTube channel. Jadi di video kali ini hari Sabtu tanggal 14 November jam 9.15, gue bakal ngajak kalian ngelakuin diet gitu loh. Jadi kalian bisa tahu apa makanan apa aja yang gue makan saat ngelakuin diet, dari sarapan sampai makan malam. Jadi buat kalian yang nanyain terus dari kemarin, Kak, kira-kira saat ngelakuin diet tuh kakak makannya apa aja, kalian bisa langsung cek video ini, karena gue akan ngasih tahu resepnya juga di description box. Tapi sebelum itu gue minta di like dulu, di komen, dan di subscribe, dan jangan lupa share ke seluruh sosial media yang kalian punya ya guys. Mohon maaf banget, ini muka gue baru bangun tidur banget. Abis ini gue akan siapin sarapan. Tetap ikutin ya guys, langsung aja ke videonya. Di pagi ini aku mau sarapan pakai bubur ayam, dan aku pakai instant oatmeal Quaker Oats buat jadi buburnya. Terus yang pastinya pakai ayam, yaitu dada ayam fillet. Dan aku tambahin 1 telur untuk tambahan protein, dan gak lupa pakai sayur bayam untuk tambahan seratnya pagi ini. Langsung aja yuk kita masak. Yang pertama gue bakal masak toppingnya dulu, yaitu dada ayam pakai sedikit minyak buat di teflon, biar dia nggak lengket gitu. Jadi kalau kalian punya teflon yang anti lengket, ini bakal bagus banget karena nggak bakal harus pakai minyak kayak aku. Habis itu kita nanti fillet aja dulu. Nah, habis itu langsung masukin aja dada ayamnya sampai dia merata. Nah, di sini aku lagi manggang si ayamnya sampai dia benar-benar kepanggang rata. Nah, kalian bisa lihat ini nggak begitu makan waktu, dia udah kayak matang gitu. Dan nggak perlu banyak pakai minyak. Jadi buat kalian yang udah punya teflon yang anti lengket, ini perlu banget sih, karena nggak harus pakai minyak kayak aku. Ini karena teflon yang masih agak lengket, jadi harus pakai minyak sedikit aja. Jadi sambil nunggu si ayamnya mateng, kita rebus si sayur bayamnya dulu. Dan aku rasa ayamnya udah mateng, kita bisa angkat aja langsung. Dan nanti langsung kita suwir-suwir. Jadi guys, setelah bayamnya matang, kita masukin si Quaker Oats-nya. Nah, sebenarnya kita bagusnya tuh pakai Quaker Oats yang nggak instan. Tapi karena gue pasti punya instan, gue akan masukin aja 4 sendok makan Quaker Oats instan. Jadi si Quaker Oats-nya itu nanti bakal dimasak bareng sama si bayam. Setelah Quaker Oats-nya masuk, kita masukin larutan fiber cream. Nah, ini gue pakai 3 gram fiber cream atau 1 sendok makan fiber cream yang dilarutin di 100 ml air. Lalu kita aduk aja dia sampai merata. Karena si Quaker Oats-nya ini instan, jadi dia bakal cepet larutnya gitu, atau cepet kayak lembek kayak gitu. Nah, kalian bisa lihat ini buburnya udah creamy banget, tinggal ditambahin aja sedikit perasa. Gue biasanya pakai all-purpose seasoning dikit aja, karena di sininya tuh udah ada garam sama ladanya, sedikit aja. Dan tambahin sedikit kaldu jamur sebagai perasa aja ya guys. Dan jangan terlalu dimasak terlalu lama, ini bakal gosong. Dan aku bakal matiin kompornya aja dan langsung diaduk-aduk aja. Dan untuk tambahan proteinnya aku bakal pakai 1 butir telur yang bakal aku arak-arik. Kalau dirasa udah matang, kita angkat aja deh si telurnya. Pisahin dulu ke tempat yang bersih buat kita plating. Nah, ini tuh jadi bahannya udah siap semua, tinggal kita plating aja guys. Jadi di sini udah ada oatmeal yang dicampur bayam tadi yang udah creamy banget, pastinya pakai fiber cream. Terus
kita tambahin nanti si dada ayam yang udah kita panggang tadi. Masih cantik banget kan warnanya karena nggak terlalu lama. Pastinya ada telur orak-arik tuh. Jadi nanti kita satuin aja ke dalam satu wadah. Dan mulai jadi platingnya. Yang pertama gue bakal ngaruh si ayamnya dulu pasti. Ayam. Dan ini kenyang banget untuk menu sekitar 300 kalorian per hari. Ini enak banget. Terus kita tambahin si telurnya. Nah, jadi kalau kayak gini tuh tampilannya udah cantik banget kan. Nah, ini selera aja, tapi biasanya bubur ayam Indonesia tuh pastinya pakai kecap. Nah, gue bakal kasih kecap sedikit aja sih pasti. Tapi nanti pas mau makan aja. Oke guys, jadi ini adalah penampakan si bubur ayamnya tadi. Nah, tadi tuh gue pakai oatmealnya tuh yang instan. Harusnya sih belinya yang cooking aja, karena mungkin kalau dimasak di air yang panas banget atau dimasak di teflon atau di panci itu bakal lebih bagus lagi. Karena gue beli yang instan, ya udah gue pakai aja. Ternyata masih berhasil. Dan gue benar-benar cuma pakai fiber cream, nggak pakai susu low fat buat si creaminya si bubur. Jadi ini penampilannya, kita coba aja. Enak banget. Kayak makan bubur nasi, bukan bubur oatmeal. Dan yang bikin lebih enak lagi tuh karena pakai sayurnya si bayam ini kan, yang teksturnya lembut banget kalau di mulut. Dan dada ayam yang di grill tapi nggak sampai kering banget. Wow, gak expect creamy ini, enak banget. Pakai si telur orak-ariknya. Jadi gue tuh bener-bener cuma pakai bumbu si totole, kaldu jamur tadi, sama si all-purpose seasoning yang nggak banyak, cuma dikit aja. Dan ini biasanya gue makan kalau lagi males banget makan tapi butuh makan. Jadi kayak kalau misalkan makan siang, gue juga suka pakai makan ini karena kayak misalkan gue lagi mas makan tapi gue harus masih butuh asupan, jadi gue biasa makan ini sih, makan siang juga. Jadi ini rekomen juga buat menu makan pagi dan menu makan siang. Kalau menu makan pagi ini merekomen banget karena ini nggak terlalu yang light banget gitu loh di mulut, tetap enteng tapi ngenyangin banget sampai jam 12 siang nanti ketemu makan siang. Jadi nanti gue akan update lagi makan siang gue masak apa. Jadi terus ikutin video ini sampai selesai ya guys. Oke guys, jadi di sini gue mau bikin sate taichan yang pastinya gampang banget, yaitu bahannya gue pakai 100 gram dada ayam filet. Terus aku pakai bumbunya itu di 10 buah cabai rawit. Terus aku pakai nanti buat bumbu yang itu aku cuma pakai 2 bawang putih dan yang 3-nya itu buat marinasi. Dan aku di sini campurannya aku pakai lada, kaldu jamur sama Himalayan salt gitu. Dan yang nggak lupa kalau misalkan taichan itu pasti ada rada asamnya, aku pakai lemon di sini. Dan untuk marinasi ayamnya itu aku pakai all-purpose seasoning karena di sini tuh udah ada garam, lada dan segala macem bumbu-bumbu lainnya. Dan paling nanti aku tambahin 2 siung bawang putih aja di dalam marinasi ayamnya ini. Langsung aja yuk kita masak. Dan yang pertama aku bakal potong ayamnya jadi kecil-kecil karena nanti kita bakal pakai tusukan sate gitu guys. Dan untuk selanjutnya aku bakal pakai ini, cukupnya aja, nggak terlalu banyak karena nanti kan kita udah pakai bumbu. Ini tuh udah ada ladanya gitu. Dan di sini aku bakal pakai 2 siung bawang putih dan ini aku bakal parut karena aku males potong-potong, jadi aku mau parut aja. Ini kita coba aja. Apakah ini berhasil? Tidak.
Dan ini berhasil guys. Ini udah aku serut. Dan ini langsung dicampur aja ke ayamnya. Pastiin tangan kalian bersih ya guys, karena ini bakal kita aduk pakai tangan biar merata semua. Agar semua bumbu tercampur merata. Dan di step selanjutnya aku bakal potong jeruk nipisnya atau jeruk lemon. Di sini aku nggak punya jeruk nipis, jadi aku pakai jeruk di slice aja, nggak usah terlalu banyak. Dan aku cuma pakai satu slice gini aja buat bikin dia berair. Dan ini bakal aku campur lagi. Dan sambil nunggu si dagingnya ini dimarinasi sekitar 5 menit, kita buat bumbunya dulu atau sambal. Dan sambil nunggu si ayamnya itu bumbunya meresap semua, kita bikin sambal si taichannya. Dan di sini aku tadi udah aku tunjukin, aku pakai 10 buah cabai sama 2 buah bawang putih. Dan sama bumbu yang tadi udah aku kasih tahu, di sini ada lada, ada sea salt, sama kaldu jamur dicampur aja. Dan jangan lupa kita pakai jeruk lagi, tapi di sini aku nggak mau pakai terlalu banyak jeruk lagi, tetap aja cuma satu slice aja si jeruknya. Cuma akan pakai satu slice jeruk aja, karena kalau terlalu banyak menurut aku ntar jadinya pahit. Jadi bukan segar lagi, malah jadi pahit. Jadi di sini aku cuma pakai sedikit doang, terlalu banyak. Karena di sini aku nggak pakai jeruk nipis, cuma pakai lemon. Oke, baik, ini udah semua. Dan aku bakal masukin sedikit air aja. Dan setelah semuanya udah dimasukkan ke dalam blender, langsung kita blend aja. Di sini aku udah jadi si sambal yang tadi di blender. Nanti ini bakal dimasak dulu sebelum disajikan, tapi cuman kayak dipanasin aja biar matang karena tadi kan mentah semua. Dan ini bakal aku tusukin si satenya tadi kan, karena kita udah marinasi. Tusukin si sate ayamnya. Dan ini hasil dari 100 gram ayam, dan aku dapat 7 tusuk dada ayam yang udah dimarinasi. Dan ini bakal siap dipanggang, dan aku bakal panggang ini di teflon guys. Jadi guys, aku bakal panggang ini pakai pan and grillnya aku yang baru. Dan ini aku bakal kasih minyak sedikit doang, sedikit aja buat dia nggak lengket, bener-bener sedikit aja. Ini minyaknya juga minyak Tropicana Slim, dan kita panggang. Nah, karena di sini ada 2 pan, aku nggak mau buang-buang waktu, jadi aku bakal tumis aja si sambal yang tadi kita udah buat di pan yang satunya lagi. Dan nyalain dengan api sedang. Dan untuk seratnya aku bakal masak tumis wortel sama kentang dicampur telur ala kari. Dan bumbunya aku cuma pakai bawang merah, bawang putih, dan cabai aja. Dan bakal masukin saus tiram, yaitu nanti aku pakai saus tiramnya si Saori, mungkin 1 sendok makan aja untuk seasoningnya, dan pakai kaldu jamur. Dan di sini aku pakai minyak biar pennya nggak lengket, dan aku bakal tumis si bawang.
dan cabenya dulu. Dan setelah si cabai dan bawangnya ini udah agak matang, aku bakal masukin sekitar 1 sendok makan saus tiram buat seasoning ya. Aku suka si seasoning ini aku masak dulu gitu ya, biar merata sama si cabai bawangnya, baru aku masukin si sayurnya. Dan masukin si sayurnya. Di sini aku cuman pakai si wortel sama kentang doang. Dan diaduk lagi deh. Dan aku bakal tambahin sedikit air. Biar dia agak berkuah sedikit doang. Dan aku bakal tambahin 1 butir telur yang bakal aku tarik. Dan aku orak-arik. Baru kita angkat. Nah, aku rasa ini udah mulai kering dan ini bisa kita angkat langsung. Oke guys, jadi ini udah jadi menu makan siang gue, yaitu nasi shirataki dan gue masak sate taichan dan tumis wortel sama kentang yang gue orak-arik pakai telur. Dan satu menu ini, satu porsi ini sekitar 300 kalori doang guys. Jadi kalian bisa makan kenyang dengan rendah kalori kalau kalian masak sendiri di rumah ya guys. Dan ini adalah yang ditunggu-tunggu adalah nyobain makan siang gue, yaitu sate taichan sama si sayurnya. Dan gue udah gak sabar banget sama si sate taichan ini. Dan kalau kalian bisa lihat, sate taichan ini satu tusuknya itu cuman 49 kalori, gak sampai 50 kalori kan guys. Dan mari kita coba aja. Dia expect kalau sate taichan gue bener-bener rasa sate taichan yang kayak di Senayan. Malah dia lebih fresh gitu loh. Mungkin ini tambahin sedikit ya, kurang asam sedikit aja sih di sambal ya. Wow, enak banget. Kan nggak pakai bumbunya aja tuh udah enak banget, udah berasa. Dan ini tuh bisa dapat 7 tusuk dan gue cuma makan 3 potong aja. Jadi satu porsi ini nggak sampai 300. Mari kita pisahin si sambalnya ke nasi. Sekarang kita cobain si sayurnya. Gue paling suka banget sama sayur ini karena nggak berasa makan sayur, karena tumis gitu loh. Si wortel sama si kentang ini jadi nggak gue potong-potong, tapi gue serut biar kerasa kayak makan mie. Dan dicampur sama si telur orak-arik gitu, berasa banget enak. Kalau kalian di rumah nggak punya nasi shirataki, nggak masalah, pakai nasi putih aja, nggak masalah, asal takarannya ditakarin. Atau lebih bagus lagi pakai nasi merah. Ini nasi shirataki pun ini perbandingannya 1:1 sama si kongbap. Jadi ini sama aja kayak pakai makan nasi kongbap doang gitu loh.
Dan maaf banget kalau muka gue minyakan banget di kamera karena gue belum mandi. Nanti habis mandi baru kita siapin makan malamnya. Buat nanti, jadi nanti pas lagi makan malam tinggal dimasak gitu loh guys. Itu udah jam berapa ya? Jam 1 atau jam 2 gitu. Oke. Gue lanjut makan dulu. Sampai nanti ketemu di makan malam ya guys. Jadi ini adalah menu makan malam gue. Jadi hari ini gue mau bikin sayur bening bayam sama omelet tahu telur kayak gitu. Jadi biasanya gue kalau makan malam itu biasanya lebih ke vegetarian gitu, lebih banyak sayurnya gitu. Dan gue tidak akan pakai karbohidrat tambahan lagi, karena karbohidratnya itu biasanya udah gue manfaatin dari sayur itu sendiri. Kayak wortelnya itu biasanya udah ada karbohidratnya, karena kita kan tadi udah pakai karbohidrat di pagi sama siang tadi kayak gitu. Karena kan kalau malam kita udah nggak banyak aktivitas, paling tidur aja. Jadi gue biasanya sih manfaatinnya lebih banyaknya ke protein biar kenyang lebih lama dan nggak bakal banyak jajan atau ngemil di malam hari. Nah hari ini gue mau bikin sayur bayam bening yang bakal gue bikin. Terus nanti gue akan bikin omelet tahu telur, kayak semacam omelet gitu. Tapi gue akan tambahin si wortel cuman buat tambahan si karbohidratnya aja. Dan untuk gue simple aja, gue cuma pakai cabai, bawang, sama bawang putih. Dan untuk seasoningnya gue cuma pakai sea salt. Terus gue pakai bubuk cabai sama yang all purpose seasoning sedikit buat nanti si omeletnya, dan pakai kaldu jamur juga sedikit. Ya itu aja, simple banget kan. Jadi langsung aja yuk kita coba. Oke guys, jadi karena si sayur bening kan cuma tinggal rebus aja semua bahannya. Nah di sini gue bakal nyiapin si omeletnya dulu. Gue akan pakai satu telur dulu yang bakal gue campur. Terus nanti gue akan pakai si telurnya dulu. Biar kecampur sama si wortelnya dulu. Jadi ini gue udah siapin tempat masaknya atau grillnya, dan gue akan masak di 2 pan ini. Jadi yang satu buat masak si sayur, yang satu lagi buat ngegoreng si omelet tahunya itu. Gue akan masukin air sekitar 250 ml aja. Oh my god, agak basah ya. Terus ya kayak biasa, gue akan masukin si bawangnya dulu, cabai, bawang, masukin aja semua. Dan ini simpel banget menurut gue. Buat kalian yang anak kosan, ini cuma tinggal masukin semua bahan kayak direbus aja. Terus masukin si garamnya, jangan usah banyak. Terus masukin si totolnya sedikit. Dan aduk. Nanti kita tunggu dia sampai mendidih, baru kita masukin si sayurnya biar nggak terlalu lama dimasaknya. Dan untuk pan yang satu lagi bakal kita manfaatin buat goreng si omelet tahu telurnya sedikit aja. Kita masukin minyak biar dia nggak lengket, dan kalian bisa lihat
Goreng aja deh. Sambil nunggu si air ininya mendidih, kita goreng. Dan untuk pan yang satu lagi bakal kita manfaatin buat goreng si omelet tahu telurnya sedikit aja. Kita masukin minyak biar dia nggak lengket. Dan kalian bisa lihat. Goreng aja deh. Sambil nunggu si air ininya mendidih, kita goreng. Dan untuk pan yang satu lagi bakal kita manfaatin buat goreng si omelet tahu telurnya sedikit aja. Kita masukin minyak biar dia nggak lengket. Dan kalian bisa lihat. Goreng aja deh. Sambil nunggu si air ininya mendidih, kita goreng. Dan ini udah dirasa mendidih, kita masukin si bayamnya. Dan tutup lagi. Super gampang banget kan guys. Dan kita bakal aduk dulu biar semuanya merata. Dan mari kita coba balik si tofunya. Ya hancur, cukup hancur ya guys. Harus pelan-pelan banget karena dia tuh lembut teksturnya, jadi benar-benar harus kering baru bisa diangkat. Nah ini tuh udah dirasa matang, jadi mari kita coba angkat aja. Nah jadi ini tuh udah cukup matang, jadi ini bisa langsung diangkat aja. Ini bisa langsung diangkat aja, ditaruh di piring yang bersih. Halo guys, jadi ini udah jam setengah 7 malam. Nah sebentar lagi gue mau walk out. Tapi sebelum gue walk out, biasanya gue akan makan malam dulu. Dan hari ini menu makan malam gue itu sayur bening atau bayam. Kalian pasti tahu bayam itu pasti cuma dibening, direbus aja sama bumbu-bumbunya. Itu gampang banget yang tadi gue udah bikin. Sama gue bakal makan sama telur sama tahu tofu gitu.
yang udah gue campur sama serutan wortel. Nah, jadi kayak gini tadi penampakan yang udah gue masak, sayur bening sama si tofunya. Biasanya emang gue kalau malam itu udah nggak pakai nasi lagi, gue cuman makan makanan sayurnya aja, yang pastinya sayur itu juga bakal ada mengandung karbohidratnya. Jadi gue nggak pakai karbohidrat tambahan karena tadi gue udah makan karbohidrat sekitar berapa persen gitu kalau nggak salah, nanti gue kasih detailnya, lumayan masih besar, hampir 50% ya. Dan kita makan aja. Kenapa gue selalu banyakin makan protein? Karena menurut gue protein itu bikin gue kenyang lebih lama, dan jadi gue tuh nggak banyak ngemil gitu loh. Jadi kayak kepengenan ngemilnya itu bakal berkurang kalau gue ngerasa perut gue tuh kenyang. Nah, jadi si perut ini kenyang ngasih sinyal ke otak, gue nggak akan pengen ngemil lagi. Kenapa gue lebih banyak makannya itu pasti rata-rata protein. Kayak tadi kan ada ayam, terus sekarang gue pakai telur, pakai tofu juga. Dan gini, mari kita coba. Sumpah ya, sayur bening tuh menurut gue makanan paling enak dan gampang banget. Nah, kalian lebih suka sayur apa? Coba komen di bawah. Kita coba. Nggak pernah gagal sih. Ini cuma tinggal celup-celup doang. Dan jangan terlalu lama. Tadi kan gue juga nunggu mendidih dulu baru masukin si bayamnya. Enak banget. Nah, sekarang kita coba si tofu telurnya. Enak. Tapi lebih enak lagi pakai saus sih. Kita gua pakai saus ini sedikit aja. Karena kurang pedes. Coba si tofu ini kita pakai saus sedikit. Pasti akan lebih lumayan berasa enaknya. Bener kan? Si tofu ini juga gua nggak goreng kering banget, biar kayak masih punya tes kenyalnya gitu, kayak pepes. Tapi kalau kalian nggak punya tofu di rumah, lebih enak lagi pakai tahu biasa gitu, karena dia bakal lebih padat. Kalau ini kan kayak lebih kenyal dan sering banget hancur gitu kan kalau dimasak. Enak. Dan habis ini gue bakal workout. Kalau kalian di mana? Tim workout dulu baru makan? Atau makan dulu baru workout? Kalau gue tim makan dulu baru workout, biar sekalian kebakar. Beranggapannya sih kayak gitu. Soalnya biasanya gue kalau udah habis workout tuh capek kan, biasanya gue langsung mandi terus langsung tidur. Jadi agak males gitu kan. Jadi kalau perut udah kenyang tuh udah kayak nggak ada PR. Untuk detail kalorinya nanti gue akan taruh di sini ya guys. Tidak pernah membohongi hati, dan ini kerasa banget juga cabenya. Oke guys, jadi segitu aja video apa aja yang gue makan selama ngelakuin diet. Jadi kalau kalian udah contoh resepnya, kalian bisa langsung tag Instagram gue di sini, dan jangan lupa cek description box karena bakal ada detail resepnya. Dan buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai, terima kasih banyak udah ngedukung channel ini, dan jangan lupa nyalain loncengnya karena jam 7 malam setiap Jumat bakal ada video baru loh guys. Jadi terima kasih setelah menonton video ini sampai selesai guys. See you next video.